Dalam hidup ini, manusia tidak berjalan dengan panggilan yang sama. Ada jiwa-jiwa yang Allah izinkan menerima teguran dengan cara lembut, halus, tetapi sangat dalam. Dan ada pula manusia yang baru, tersadar setelah datang musibah besar menghantam hidupnya. Namun ada sebagian kecil yang sejak awal hatinya selalu sensitif terhadap bisikan kebaikan, mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, dan tidak betah jika jauh dari ketenangan. Merekalah jiwa-jiwa terpilih. Mungkin jumlahnya sedikit, dan sangat mungkin kamu salah satunya. Kamar yang menjadi saksi setiap air mata. Setiap orang punya ruang kecil yang menjadi tempat pulang. Ruang itu bernama kamar. Di sana tidak ada pura-pura, tidak ada topeng, tidak ada sandiwara. Kamar adalah tempat paling jujur di bumi. Disitulah kamu menangis tanpa suara. Disitulah kamu berdoa dalam gelap. Disitulah kamu berperang dengan pikiranmu sendiri. Dan disitulah pula Allah paling dekat dengan dirimu. Namun yang banyak orang tidak sadari adalah ini. Kamar juga tempat paling mudah dimasuki energi gelap, karena hati manusia paling rapuh ketika sendirian. Maka apapun yang kamu simpan di kamar, apapun yang kamu dengar, lihat, atau pikirkan di sana akan menempel pada jiwamu. Gelisah tanpa alasan, teguran yang tidak terucap. Pernahkah tiba-tiba kamu merasa gelisah tanpa penyebab jelas? Padahal kamu tidak sedang sakit, tidak sedang punya masalah, tidak sedang takut apapun. Namun dadamu berat, pikiran tidak karuan, tidur terasa tidak nyenyak. Banyak orang mengira itu penyakit, padahal seringkali itu Allah sedang menggerakkan hatimu untuk memperbaiki sesuatu yang selama ini kamu abaikan. Ketenangan hati adalah pemberian, dan ketika ketenangan itu mulai dicabut, itu tanda Allah ingin kamu kembali sebelum terlambat. Ada sesuatu di kamarmu yang harus kamu singkirkan. Kamar bukan hanya tempat barang-barang fisik. Kamar juga tempat berkumpulnya cahaya amal, kegelapan dosa, sisa energi dari kesedihan, bayangan dari hal-hal yang tidak pantas, pikiran yang tak selesai, memori buruk, rasa bersalah, kelelahan batin. Dan seringkali penyebab gelisahmu bukan setan, bukan manusia, bukan masalah, tetapi kegelapan yang kamu biarkan tinggal terlalu lama. Kegelapan itu bisa berasal dari barang-barang yang mengundang maksiat, tontonan yang tidak layak, kata-kata kasar yang kamu ucapkan, musik yang melalaikan, rasa dendam yang belum kamu lepaskan, air mata yang kamu tahan, dosa yang kamu ulang. Kamar menyimpan semuanya itu, dan sedikit demi sedikit kamar itu mempengaruhi jiwamu, sampai akhirnya kamu merasa kacau, padahal kamu sendiri tidak tahu apa penyebabnya. Jiwa terpilih tidak dibiarkan hidup mudah. Jiwa yang dipilih Allah bukan yang hidupnya nyaman. Justru mereka yang sering jatuh, sering disakiti, sering diuji, dan sering dipaksa menghadapi luka-luka batin. Kenapa? Karena Allah ingin menjadikanmu kuat, lebih kuat dari manusia biasa. Jika hidupmu dulu terasa berat, jalanmu berliku. Jika kamu merasa sering sendirian, itu karena Allah sedang membentukmu. Allah tidak biarkan dirimu lalai. Ia tegur kamu lewat mimpi gelisah di dalam kamar, hati yang tidak tenang, rasa takut tanpa sebab, kegagalan demi kegagalan, kehilangan yang melukai, kesedihan yang kamu sembunyikan. Semua itu bukan hukuman. Itu tanda Allah menjaga jiwamu agar tidak rusak. Tanda-tanda bahwa kamu jiwa terpilih. Perhatikan baik-baik jika kamu memiliki salah satu dari tanda ini. 1. Hati mudah tersentuh saat mendengar ayat atau nasihat. 2. Kamu tidak betah dengan keramaian. 3. Kamu sering merasa ada sesuatu yang harus kamu perbaiki. 4. Kamu pernah jatuh dalam dosa tapi hatimu selalu ingin kembali. 5. Kamu merasa Allah sangat dekat saat kamu sendirian. 6. Kamu sering kuat padahal orang lain akan hancur jika berada di posisimu. 7. Kamu merasakan gelisah ketika melakukan hal yang tidak Allah sukai. 8. Kamu merasa berbeda dari lingkunganmu. Maka ini bukan kebetulan. Allah sedang menjaga jiwamu untuk sesuatu yang besar. Malam yang bisa mengubah takdirmu. Tidak perlu langkah besar, tidak perlu kesempurnaan. Allah tidak meminta itu. Cukup satu malam yang jujur. Masuk ke kamarmu, tutup pintu perlahan, tarik napas pelan, lihat sekelilingmu, dan katakan dalam hati, "Wah ya Allah, singkirkan apapun yang engkau tidak ridai dari kamarku dan dari hatiku." Setelah, mulailah pelan-pelan. Buang barang yang melalaikan, rapikan sudut yang kotor, baca 2-3 ayat Al-Quran, bisikan istighfar, duduk sejenak sambil menenangkan diri. Malam itu mungkin tidak mengubah semuanya, tapi itu akan memulai perubahan besar. Rahasia yang tidak banyak diketahui. Salah satu rahasia hidup seorang hamba yang jarang diketahui adalah
Ini ketika seorang hamba memperbaiki hatinya walau sedikit. Allah akan memperbaiki seluruh hidupnya. Saat cahaya mulai masuk, Allah bukakan pintu-pintu yang sebelumnya tertutup. Rezeki dipermudah. Masalah satu persatu selesai. Orang yang salah pergi. Orang yang tepat datang. Hati menjadi kuat. Pikiran menjadi jernih. Kebahagiaan bukan datang dari luar. Ia datang dari satu tempat. Hatimu. Dan hatimu kini sedang Allah panggil. Penutup, kamu tidak sedang salah jalan. Tidak ada satupun manusia yang kuat sendirian. Jika kamu menemukan artikel ini, itu karena Allah ingin kamu menyadari sesuatu. Kamu tidak hidup sebagai jiwa yang tersesat. Kamu hidup sebagai jiwa yang terpilih. Terpilih untuk diingatkan. Terpilih untuk kembali. Terpilih untuk dikuatkan. Terpilih untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Mulai hari ini, jangan biarkan kegelapan tinggal di kamarmu. Karena ketika hatimu bersih, ketika kamarmu bersih, ketika jiwamu bersih, Allah akan membuka jalan hidup yang tidak pernah kamu sangka. Kamu bukan jiwa biasa. Kamu adalah jiwa yang dipilih.